Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo. Kita kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewen. Celoteh Gus Miftah kali ini akan membahas bagaimana pengorbanan dan pengabdian seorang dokter. Kita lihat fotonya. Dokter tertidur dengan APD yang masih komplit. Coba kita bayangin, perjuangan mereka. Kita tidur di rumah, pakai kasur, dengan suasana yang nyaman, pakai AC. Tapi kadang-kadang kita masih berkeluh kesah. Bandingkan dengan kawan-kawan kita dokter. Next, kita lihat seorang dokter gara-gara kelamaan pakai masker, sampai wajahnya, subhanallah, pengorbanan yang luar biasa. Next, foto ketiga. Subhanallah, alhamdulillah, dokter yang luar biasa, sholat dengan menggunakan APD. Sobat Kepo yang berbahagia, bagaimana kemudian kawan-kawan kita dokter ini menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya untuk kesehatan, untuk kita semuanya, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang sehat. Mereka tidak butuh dipuji, mereka tidak butuh dikasih apa-apa. Mereka tidak membutuhkan apapun, karena pengabdian mereka berangkat dari rasa cinta. Dan cinta mereka tidak berangkat dari mata, tetapi cinta mereka berangkat dari hati. Bedanya apa, Gus? Oh, beda. Cinta yang berawal dari mata akan berakhir dengan air mata. Tapi ingat, cinta yang berawal dari hati tidak akan pernah berakhir sampai mati. Maka kadang-kadang kita itu ketika mengabdikan pengorbanan kita, hidup kita, mendedikasikan hidup kita untuk kemaslahatan. Ingat, kalau baik jangan minta dipuji, tapi kalau salah siap-siap dicaci maki. Dan ini terjadi dengan tenaga medis di Indonesia. Pengorbanan mereka jarang kita hargai, tetapi begitu ada kesalahan dari mereka langsung kita hakimi, bahkan kita bully dan caci maki. Maka saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para dokter. Dan satu quote untuk kawan-kawan saya dokter. Setiap pengorbanan yang ikhlas pasti akan menghasilkan sebuah kebahagiaan yang berkelas. Sekali lagi, salam hormat untuk seluruh dokter di Indonesia. Sobat Kepo, 9 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19. Perjalanan waktu yang luar biasa dan sampai hari ini belum selesai. Kehidupan kita tidak lagi sama seperti dulu. Kesadaran kita menjaga diri dan keluarga selalu menjadi yang utama. Sobat Kepo, kita semua sedang berjuang. Begitu juga dengan para saudara-saudara kita yang tengah dirawat. Dan para tenaga medis yang terus merawat. Tidak ada tamu yang spesial di acara saya malam hari ini. Tetapi saya mendatangkan 2 orang yang luar biasa. Dokter-dokter cantik. Saya akan undang satu dulu. Siapa dia? Ini dia profilnya. Apa kegiatan yang harus kita hindari, ada yang harus hati-hati, ada yang boleh dilakukan dalam rangka bicara mengenai jaga jarak aman atau social distancing.
Waalaikumsalam dokter. Terima Selamat kasih hadirnya. Monggo dokter. Alhamdulillah. Kok kebetulan ya? Warnanya dress code sama. kita sama. Nggak sengaja ya. Bajunya saja serasi apalagi hatinya. Dokter sehat? Alhamdulillah. Saya sering lihat dokter ini masih aktif jadi host di live streaming. Kalau nggak salah di YouTube-nya BNPB. Betul. Betul dok ya? Betul. Sekarang selain host di BNPB, kesibukan yang lain apa sih dok? Sebetulnya malah ada yang stripping tiap hari. Ada streaming tiap Ada hari? acara yang live di TV platnya punya plat merah lah punya pemerintah gitu ya. Sama ada juga yang mingguan. Jadi memang ada beberapa acara TV yang masih jalan terus. Masih jalan terus ya? Sebelum dilanjutkan dok, dokter Lula Kamal itu Arab? Ada jamaahnya betul. Wajah-wajah Arab gitu loh. Oh gitu ya. Makanya dulu kan saya punya cita-cita nikah itu dengan orang Arab. Ya kenapa? Karena kalau istrinya marah, itu seolah-olah mendengarkan tartel Quran. Gitu. Iya. Marahnya kan bahasanya bahasa Arab gitu loh. Jadi begitu dia marah langsung Shadaqallahul Adzim. Dokter Lula ini sempat ditunjuk sebagai ketua komite bidang komunikasi publik kalau nggak salah. Satgas COVID-19. Iya. Tapi September kemarin memutuskan keluar. Iya. Apa penyebabnya dok? Jadi waktu itu kan sempat jalan selama 1 bulan tuh Agustus. Ngelihat ritmenya itu ternyata nggak bisa ngejar. Nggak bisa ngejar? Karena ada beberapa kontrak yang memang sudah ditandatangani jauh sebelum diajak ikutan di Satgas Komunikasi Publik. Jadi sebetulnya gini, saya mengundurkan diri dari ketua bidang. Tapi sisanya yang lain tetap masih. Makanya tiap minggu masih ngelihat saya jadi host untuk live streamingnya Iya. Satgas. Jadi bukan karena gajinya kurang besar ya? Kayaknya nggak ngomongin gaji deh kalau soal itu ya. Sama dok, kalau saya diundang kemana-mana saya tidak pernah mikir uang. Iya, karena yang mikir uang adalah panitia. Ya nanti kalau kita mikir dikira panitia, sel gitu. Salah satu cara menekan penyebaran COVID itu adalah dengan memakai masker. Kemudian menjaga jarak, mencuci tangan kan. Dan ini disosialisasikan setiap hari. Tapi masih ada dok, masyarakat yang bandel. Abai dengan protokol kesehatan. Nah, bagaimana kemudian cara menasihati masyarakat yang tepat menurut dokter Lula? Sebetulnya ini bagus juga nih sekalian, karena sebetulnya ada aplikasi baru yang baru diluncurkan beberapa minggu lalu ya, sama Satgas Penanganan COVID-19. Si aplikasi ini bukan kita yang harus kemudian download, tidak, tapi ada 300.000 petugas yang kemudian akan foto, terus kirim, terus lapor. Misalkan di rumah makan, di tempat pariwisata, dimanapun juga, nanti dia akan cerita bahwa dalam 10 orang itu yang 3 pakai masker, yang misalkan 7 nggak pakai masker. Dan mereka si petugas itu akan deketin, kenapa sih nggak pakai masker? Gitu. Terus tanya alasannya apa, dan itu akan dilaporkan, dan kita bikin sekarang cerita banyak sekali, apa sih permasalahan yang paling penting dari masyarakat sampai kemudian mereka nggak mau pakai masker. Kan barangkali macam-macam ya, yang nggak enak lah, nggak kelihatan lah, apalah banyak itunya. Tapi kita pengen tahu sebetulnya apa sih yang membuat masyarakat enggan menggunakan gitu. masker. Sampai kita juga pengen tahu juga, benar nggak sih mereka mengerti gunanya masker ini seberapa jauh untuk kesehatannya untuk mereka. melindungi itu ya? Betul. Ini baru 2 minggu nih aplikasinya. Per hari itu bisa laporan sampai 500.000 laporan barangkali ya. Yang kita akan lihat terus bagaimana sih sampai kemudian kita bisa tahu kira-kira strategi paling bagus buat orang-orang yang agak bandel ini seperti apa. Oh, jadi maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Nah, inilah pasangan yang luar biasa, saling melindungi. Tidak hanya Dr. Lula Kamal, bintang tamu saya yang satu ini juga seorang dokter yang terjun langsung dengan penanganan COVID-19. Kita lihat profilnya dalam tayangan berikut ini. Semangat guys. Halo Om. Gimana kabarnya? Baik. Apa kabar Om? Probably the busiest. I've seen Harbor is probably the busiest in the county, right? Can you tell me how is it now during the pandemic? So it's actually interesting.
Kita panggil bintang tamu saya yang kedua, Dr. Debrina Dewi. Silakan dokter. Terima kasih hadirnya. Terima kasih, Dok. Silakan, Dok. Hai Deb. Hai. Sebelum saya tanya-tanya sama dokter Debri nih, informasi untuk Sobat Kepo di rumah. Kalau dokter Lula itu udah ada yang punya. Tapi kalau Debri, jomblo. Iya. Bener jomblo dokter Debri ya? Bener sih. Bener sekali. Santai saja kalau Anda jomblo, Mbak. Karena akan datang satu saat di mana kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Percaya. Aku Percaya ya? aja deh. Bila kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah kejombloan. Tapi aku jomblo juga bahagia Oh, jomblo bahagia ya? Tapi mungkin akan lebih bahagia kalau enggak. Nah, kalau jomblo mengatakan bahagia itu hoak. Ya kenapa? Nabi Adam saja di surga yang serba enak kesepian. Masa di dunia bilang menyenangkan? Tanya dokter Lula, alhamdulillah. Aku langsung stres loh. Ini kira-kira untuk itu nggak pernah ya punya pacar yang kayak begini, yang ngomongnya itu gimana gitu ya. Kita nggak bisa jawab kan, nggak bisa jawab. Gitu kali ya. Tapi udah saya ya. tipe suami yang setia kok dokter. Taunya? Ya karena saya punya prinsip. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ya. Hebat ya top. Juara. Dokter Debri, Ya. saat ini masih aktif merawat pasien COVID-19. Masih bertugas di Wisma Atlet kah? Oh tidak, jadi aku pertama kali di Wisma Atlet itu waktu Wisma Atlet buka banget Pertama kali ya, waktu Iya. dibutuhkan sukarelawan ya. Iya. Relawan. Dan aku ingat banget waktu itu hari Jumat ada pengumuman butuh dokter untuk ke Wisma Atlet. Hari Sabtu, yuk besok ke Wisma Atlet untuk lihat-lihat. Minggu ke sana, Selasa udah masuk. Dan aku nggak tahu bakal di sana sampai 2 bulan. Jadi baju tentu nggak bawa. Oh, yang ditangani sama dokter, Debri? Ya. Itu yang pasien tanpa gejala atau gejala? Variatif, karena waktu awal banget Wisma Atlet dibuka, kita masih lumayan buta nih tentang COVID. Semuanya datangnya ke sana ya. Bener banget dok. Jadi kita pikir ini COVID sesimpel, oh ya udah flu aja, kayak flu aja kali gitu. Ternyata enggak. Dulu kan kita sampai pernah berpikir anak-anak nggak kena, tapi ternyata kita lihat banyak anak-anak yang meninggal di Indonesia karena COVID. Jadi ilmunya waktu itu sangat-sangat belum berkembang. Jadi kita anggap semuanya OTG, ternyata enggak juga. Iya. Gitu. Ini yang di sini juga banyak OTG oh ini dok. Oh, gitu. Orang tahu gajian. Ini kan ngomongin COVID, katanya kan ngeri banget ya dokter ya. Iya. Coba saya mau tanya sama dokter Debbie, pengalaman yang paling mengerikan ketika menangani COVID, pasien COVID. Pernah nggak ada pengalaman yang gimana? Terus di mana? Terus di mana? Terus gimana? Oke, kalau dari sisi aku sebagai dokter, yang mengerikan kan berarti di saat aku nggak bisa mempertanggungjawabkan atau aku nggak bisa jawab pertanyaan dari keluarga pasien atau dari pasien sendiri. Karena memang nggak tahu juga gitu kan ya. Nggak tahu juga dong, kita nggak ada ilmunya Iya, gitu kan. iya. Ini baru 7 bulan nih gitu, waktu kemarin baru lagi rame-ramenya itu, Iya. ini baru 7 bulan di sini, kita mana tahu ilmunya. Tapi mereka juga desperate, mungkin sedesperate kita untuk cari jawaban, jadi kita tetap harus paling tidak bisa menenangkan. Itu sih ketakutan, kayaknya semua ketakutan dokter kali dok ya. Sama, maksudnya kita nggak tahu juga, kita nggak bisa jawab juga, orang kita nggak ngerti juga ya Iya. ilmunya segitu, dan tiap hari bisa berubah ilmunya. Bener. Jadi kita kemarin ngomong apa, besoknya udah Berubah. salah ternyata Nanti itu omongan kita lagi yang disalahin pasiennya kan, gimana Inilah sih dokter kalau yang cewek nggak sudah ngerti? ketemu, lupa dengan Ayo, hostnya. lupa sama hostnya. Nah, jadi saya jadi ingat kalau ada orang berduaan yang ketiganya adalah setan Iya. di sini. Aduh. Masya Allah. Tapi ini luar biasa ini dokter-dokter yang dokter Lula punya apa namanya kerja seperti itu, pengabdiannya seperti itu, dokter Debri juga seperti itu, bahkan ada pengalaman yang seperti itu. Maka ini bagi saya cewek-cewek yang luar biasa. Tapi saya sendiri takut dok kalau nikah dengan dokter-dokter cerdas seperti ini. Karena cewek itu tipenya begini, cewek di mata cowok itu begini. Cewek itu kalau disakiti tidak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti, mohon maaf, cewek itu kalau disakiti tidak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Masa? Iya, maka Sobat Kepo, obrolan kita akan semakin menarik dengan dokter dua ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol bareng Gus Miftah. Akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.